Perkenalkan, nama saya Anggun Yulia Dewantari, NIM 2019-33147 dari kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya bersama dengan siswa kelas 4 yang bernama kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Di sini saya menyediakan modul yang isinya kompetensi dasar 3.1, memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan penglihatan. 4.7, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kita akan membahas materinya. Cahaya dapat merambat lurus. Di sini tersedia gambar cahaya merambat lurus. Berdasarkan percobaan di atas, cahaya diketahui bahwa ketika posisi ketiga hubungan dalam satu garis, cahaya lilin dapat terlihat dengan jelas. Sebaliknya, ketiga lubang tersebut tidak dapat dalam garis tersebut, maka cahaya lilin tidak terlihat dengan jelas. Cahaya akan merambat lurus apabila melewati suatu medium perantara. B. Cahaya dapat menembus benda bening. Berdasarkan percobaan di atas, dapat diketahui bahwa sinar matahari dengan jendela rumah dapat menembus benda bening, karena benda bening tersebut dapat dengan mudah ditembus oleh adanya cahaya. C. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan atau refleksi adalah pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati medium yang berbeda. Di sini terdapat cahaya dapat dibiaskan, gambarnya. Yang D. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya senter dapat dipantulkan di cermin. Di ruangan gelap, kamu menyalakan senter dan arahkan sentermu ke cermin. Kamu bisa melihat cahaya akan dipantulkan ke arah yang berlawanan. Di sini terdapat cahaya yang dapat menembus benda bening. Yang ke F, cahaya dapat diuraikan. Lain dari penguraian cahaya adalah dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna tunggal. Contoh peristiwa dispersi cahaya adalah terbentuknya pelangi. Ini terbentuknya pelangi. Manfaat cahaya. 1. Fungsi optik. Tanpa cahaya matahari, manusia tidak dapat melihat apapun. Kedua, fotosintesis. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanan sendiri. 3. Fotorogen. Di bidang kedokteran, gelombang cahaya matahari dimanfaatkan dalam foto atau sinar X. Yang keempat, pembangkit listrik. Yang kelima, lampu kendaraan. Yang 6, peralatan kaca. Ke-7, alat optik. Sifat cahaya dalam percobaan dengan cermin. Di sini terdapat cermin datar. Kemudian siswa harus memiliki permukaan yang datar yang pada bagian pemantulannya biasanya terbuat dari kaca. Di belakang kaca dilapisi logam tipis mengkilap sehingga tidak tembus cahaya. Cermin cekung memiliki permukaan pemantul yang berbentuk melengkung atau membentuk cekungan. Garis normal pada cermin cekung adalah garis yang melalui pusat kelengkungan. Yang ke-C, cermin cembung. Pada cermin cembung, bagian mukanya terbentuk seperti kulit bola, tetapi
Bagian muka cermin cembung melengkung ke atas titik fokus cermin. Periskop. Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Periskop sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin. Kegunaan periskop yaitu pada tang atau kapal selam. Pada navigator kapal selam memanfaatkan periskop untuk mengamati gerak-gerik yang terjadi di permukaan laut. Yang ketiga, peristiwa kerja periskop. Cahaya dari benda akan masuk secara horizontal, kemudian turun dan mengarah ke mata pengamatan. Yang keempat, bagian-bagian periskop. Sebuah periskop terdiri atas dua buah lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler serta dua buah prisma siku-siku sama kaki. Sekarang mari kita mempraktekkan cahaya dapat merambat lurus. Di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, korek. Yang kedua, lilin. Yang ketiga, 3 buah karton yang sudah dilubangi. Langkah pertama, kalian dapat menyusun 3 buah karton ini dengan berjarak ya. Ini coba kalian yang 2, yang 3 ini. Lalu menghidupkan lilin. Setelah itu kalian bisa melihat cahaya pada lilin di tengah lubang ini. Coba kalian lihat. Ada cahayanya. Nah, ini yang dimaksud cahaya dapat merambat lurus. Nah, sekarang di dalam barcode ini terdapat contoh kegiatan cahaya dapat merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, di bawah ini terdapat barcode. Cahaya dapat menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian dapat mengisi jawaban di bawah ini. Yang nomor 1, saya bacakan, manakah yang bukan termasuk sumber cahaya? Jawab: A. Lilin, B. Matahari, C. Batu, D. Lampu. Jawab.
tulis A B C-nya aja. B. Yang kedua, gambar di bawah ini menunjukkan sifat cahaya yaitu A. Merambat lurus, B. Menembus benda bening, C. Dapat diuraikan, D. Dapat dipantulkan. Alat yang memanfaatkan proses pemantulan yaitu A. Lensa, B. Cermin, C. Lampu, D. Kaca. Yang keempat, alat untuk melihat benda agar terlihat lebih jelas yaitu A. Cermin, B. Kaca, C. Spion, D. Lup. Kelima, mikroskop digunakan untuk melihat A. Benda di langit, B. Benda yang ada ukurannya sangat kecil, C. Benda yang di tempatnya jauh, D. Benda-benda di permukaan laut. Yang enam, benda yang dapat ditembus cahaya disebut A. Benda kasar, B. Benda gelap, C. Benda coklat, D. Benda bening. Contoh benda bening adalah A. Kaca bening dan susu, B. Kaca bening dan kayu, C. Air jernih dan susu, D. Air jernih dan kaca bening. Warna-warna di langit yang berasal dari titik hujan yang terkena sinar matahari disebut A. Hujan, B. Petir, C. Senja, D. Pelangi. Sifat cahaya atau bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah A. Sama besar, B. Sama berlawanan, C. Lebih kecil, D. Berlawanan sisi. Kolam renang yang dalam terlihat dangkal, hal ini menunjukkan sifat cahaya A. Dipantulkan, B. Dibelokkan, C. Merambat lurus, D. Diuraikan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah kalian paham mengenai sifat-sifat cahaya? Ya. Paham? Paham. Semoga pembelajaran hari ini